Halo, selamat datang di PR Bapak Episode kesekian. Talks episode kesekian. Kesekian. Iya. Oke. Hari ini kita masih bahas tentang antara parenting, music, and career. Asik. Tetap masih di ranah kita nih. Ranah-ranah yang kita udah Ranahnya lewatin aja sih. Sebenarnya PR kayak, Bapak. Nanti bakal ada narasumber-narasumber lain kan di Iya. episode-episode lain ya. jadi make sure kalian support juga buat subscribe karena kalau kalian pengen dengar cerita banyak orang lagi dan biar kita semangat. Iya. Terutama Kalian- teman-teman yang bapak-bapak nih yang masih muda dan Kita sebenarnya cuma pengen ngobrol bareng kan, Prim. Jadi Sebenarnya biar sih. ada komunitas yang bisa saling menguatkan. Iya. Asik. Biar nggak fatherless banget gitu loh Indonesia. Tapi jangan minta duit jajan ke kita. Gua baru mau minta. Oke. Tema kali ini tuh gue pengen banyak nanya ke Prima. Oke. Pertanyaan sulit dong. Iya. Nah, maksudnya kayak gimana, Prim? Lo dan Prima baru rilis lagunya. Kalian bisa cek 2 lagu terbaru. Ada 2 lagu baru. Ini ngomongin karir, Prim. Kan kalau dari cerita sebelumnya adalah lo seorang musisi yang ngebangun karir benar-benar dari nggak ada dukungan. Iya. Iya Di kan? episode Iya. bercerita. Dari nggak didukung sama bokap lo nih, Iya. ibaratnya. Dukung secara finansial mungkin ya, tapi kalau secara hadir mah dia ada lah ya. Ada sih. Iya, kalau bermusik kan dia nggak dukungin, Enggak. tapi dia biayain lu sekolah dan lain-lain. Iya, kan. betul, Maksudnya itu betul. hadir. Hadir. Ya, tapi di musik dia nggak dukung. Nah, gimana ceritanya lu bisa sampai tetap kekeh yakin nih gue di sini nih gitu. Wih, gila sih pertanyaan. Capara, men. Aduh, susah ya. Susah Iya. sih sebenarnya Bahkan lu sekarang ngajar kan. ngajar. Nah, buat temen-temen kalau mau belajar vokal dan gitar lu bisa ngobrol. Jadi kayak Songwriting. iya, wah banyak banget. Jadi lu kepoin aja Instagramnya Iya. Prima juga. Kepoin dong, ayo dong. Follow gua. Di sini nih. Ada nggak ya? Ada. Anyway, ya. Oke. Jadi pertanyaannya susah juga sih, Chat. Sebenarnya jawab. Lu nggak brief gua dulu. Oke. Mungkin gue akan bilang kalau gue juga menemukan bahwa gue sebagai musisi ini kan kayaknya gue udah percita ke Richard juga, itu juga it builds lah time after time. Jadi kayak nggak langsung gue musisi gitu, enggak. Ada kalanya gue musisi, gue bukan musisi, gue musisi, gue bukan musisi. Itu ada dilemanya di situ. Iya. Bahkan sejak gue kenal Richard aja, itu gue pernah ngantor lagi, ya kan? Iya. Ngantor lagi karena ya kita nggak punya pendirian di situ sebagai bapak. Gua nggak punya pendirian karena orang-orang yang nggak ada nggak ada fondasi yang kuat di musik biasanya nggak punya pendirian yang kuat sebagai musisi. Nah akhirnya itu gua membangun sendiri fondasi gua. Oh, nice. Membangun sendiri trust akan diri gua, kepercayaan akan karir gua sebagai musisi, kepercayaan. Jadi kayak juga untungnya gua sekarang gue udah nikah, gue udah punya anak, dan itu gue obrolin sama istri, dan untungnya istri gue juga musisi, ya dia juga ngajar musik, ngajar vokal dia, dan dia setuju bahwa kita tetap harus ngejar apa yang jadi passion kita, gitu. Dan sebenarnya gue mungkin bisa dibilang gue punya kayak lu tanya ketetapan hati tuh sejak gue nikah justru. Oh, karena dukungan istri. Karena dukungan istri dan karena dukungan istri pasti, karena dukungan istri. Dan kalau misalnya kan gue ragu-ragu juga kan sebagai bapak kan gue bisa ngehidupin keluarga gue nggak ya dari musik, kan itu kan yang jadi pertanyaan kan. Dan itu yang selalu kalau mertua nanya kan, Iya. kerjaan kamu apa? Saya seniman. Iya. Saya musisi. Indie pula kan. Iya. Indie Kamu pula. bisa kasih hidup anak saya. Makan senar itu pertanyaan masih gitu mulu. Makan kabel ya gitu. Iya. Jadi memang ini mungkin buat teman-teman yang pengen jadi musisi indie yang mungkin supaya nggak sepanjang gua perjalanannya, mungkin yang gua bisa bagikan dari perjalanan gua adalah gua belajar bahwa kesiapan hati itu yang paling pertama harus di ini. Oke, berarti pastiin ada gitu. ya berarti lo siapin mental dulu. Siapin mental. Oke. Mungkin hati dulu, Jat. Oke. Mental kan it builds kan. Lu Iya. mental, lu nggak akan bisa siapin mental Kalau hatinya nggak siap. kalau hatinya nggak siap. Karena apa?
kesiapan mental itu cuma terjadi ketika lu ngalamin masalah. Oke. Mental lu terbentuk tuh kalau ada masalah. Kalau enggak jadi mental, nggak akan jadi. Lu mentok nih baru mental. Iya. Kalau nggak mentok nggak, biasanya kayaknya nggak sih. Oke. Gitu. Terus. Jadi karena udah mentok, mental kebangun di situ. Nah, karena mental kebangun itu karena kita siap hati kita. Oh, gue udah tahu nih, gue musisi gitu. Nah, sebenarnya sih sekarang juga masih banyak mentok-mentoknya sih kalau lu tanya. Tapi justru dengan mentok-mentoknya itu mental lu jadi kelatih kan. Dan kreativitas. Ya, karena buah atau jus itu sarinya keluar waktu dipres kayak kan. kopi, kopi semua gitu. yang dipres tuh semoga nggak dipres lagi. Udah nggak ada lagi sisanya. Tapi mungkin ya mudah-mudahan lah bakal jadi harum lah. Karena sekarang gue justru menemukan kreativitas baru ya, metode-metode baru buat gue berkarya. Karena terus terang aja ya, kalau kita ngomongin musisi indie tahun 2001 misalnya, masih ya nggak sih, masih bisa berharap sama penjualan kaset, masih bisa berharap sama, ya kan? Kalau sekarang lu musisi indie, lu musik itu bukan lagi komoditi utamanya. Tapi cerita di balik itunya kan. Iya, benar. Iya, cuma buat lu cari uang dari situ kan nggak dari jualan musik tuh. Tapi karena dari musik, kalau menurut gue, dari musik lo, akhirnya orang tahu, oh musiknya mewakili perasaan gue. Benar. Dan akhirnya mereka dengerin karena merasa terwakilkan. Iya, benar. Waktu mereka ngerasa terwakilkan, mereka pengen dong datang ke show lo. Iya. Dan itu generate income kan. Iya, benar. Tapi kan dari cara untuk musik kita bisa sampai ke telinga si orang ini. Nah, itu tuh yang perlu dipikirin. Nah, itu tuh ada tipsnya sebenarnya. Mau kita dengarkan nggak dari Profesor Richard? Coba gue pengen nanya lo. Yeah. Lu kan udah memproduksi musisi indie ada berapa sekarang? Yang benar-benar indie 3 kayaknya. 3. Iya, sisanya dari 3 ini ada yang kaya banget nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini nggak termasuk yang kaya banget nih? Iya. Yang kaya banget indie juga dong? Iya. Iya kan? Iya. Ada kan? Enggak sih, nggak kaya banget ya. Iya, maksudnya ada modal lah gitu. Siap modal. Iya. Cuman maksudnya kayak kalau dari pengalaman gue pribadi adalah gimana waktu lu crafting awalnya itu yang menjadi celah gitu. Karena banyak banget musisi, seniman atau pekerja kreatif itu terlalu fokus sama karyanya. Jadi aransemennya harus terlihat perfect gitu, harus terdengar perfect, terdengar bagus. Atau harus di mastering sama di Inggris, baru menurut mereka itu ada layak. Tuh meme-nya tuh yang lu tengah malam muter Iya, 3 dB yang 3 dB yang nggak akan didengar orang. Nggak akan bisa kedengeran orang gitu. Maksudnya terus banyak orang yang fokusnya di situ gitu. Tapi mereka lupa sama apa sih yang mau mereka sampein gitu loh. Dan menurut gue, pengalaman gue pribadi waktu ngebangun talent gitu, dari nol, dari followersnya 0 mungkin, sampai bisa manggung di Istana G20. Tahu gue siapa. Iya. Sebutin nggak nih? Iya, Ferry Sakota. Iya, dia itu kita develop emang selama itu sih. Maksudnya kayak dari, cuman yang menjadi fokus utama dia adalah apa yang dia rasain, apa yang dia mau bagiin. Dan itu akhirnya terpancar di karyanya, sampai akhirnya orang yang dengerin karya dia ngerasa relate gitu. Dan mereka ngerasa kayaknya nih waktunya buat si Faye adalah yang mau kerja sama gitu sama dia untuk bisa bantu dia naikin level karirnya gitu. Dan itu juga, nah makanya gue pengen tahu dari lu, waktu lu proses kreatif tuh biasanya apa yang lu lakuin gitu? Proses kreatif ya, bikin lagu berarti ya? Mulai dari lu idenya, terus kayak lu kebayang nih instrumennya akan ada apa aja gitu. Mungkin gue, kalau gue bandingin sama misalnya Faye, gue lebih konvensional sih mungkin. Jadi di situ mungkin nggak tahu ya kekurangan atau kelebihan, tapi intinya gue kadang-kadang tuh memang akan mikirin bagannya dulu. Oke. Jadi gue udah tahu lagu gue ini akan jadi lagu yang seperti apa.
Kayak berarti kayak matematik aja gitu. Lu 1 ditambah 1 gitu, terus lu tahu hasilnya exactnya sekian gitu. Enggak? Justru gue pengen hasil dulu nih, Chat. Jadi misalnya gue lagi merasakan sesuatu ya, misalnya tentang apalah, tentang pengalaman gue atau tentang film atau tentang apa. Gue akan memunculkan lagu itu kayak orang gitu loh, kayak anaknya. Gue akan ngehadirin orang yang kayak gini nih. Nah, jadi gue akan menulis menuju ke sana. Goal-nya dulu ya? Iya, betul, menuju ke sana. Ya, bentuknya kayak gini nih lagunya. Jadi gue akan mikirin dulu. Moodnya kayaknya adem gitu. Atau moodnya semangat. Moodnya lucu nih, kayak lagu sitkom kan misalnya. Lagu sitkom. Wah, ini kayaknya harus yang ceria. Jadi gue akan menuju ke sana gitu, Jadi, tapi ya itu mostly. Tapi ada beberapa kasus kayak misalnya gue lagi ngasal bikin lagu yang datang sendiri, itu juga ada juga. Saya lagi sedih, kadang-kadang gue kan kayak lo ngerasain feel-nya. Iya, lagi merasa down gitu, kadang-kadang pegang gitar, keluar nada. Habis nada baru ini gue mau ngutarain perasaan gue di nada ini nih. Nice. Jadi baru gue tulis lirik. Nah, setelah lo produksi, berarti kan lo udah jadi nih frame lagunya udah jadi rangkanya. Ya, kerangka. So, waktu lo produksi, apa yang lo lakuin pertama kali? Apakah lo cari produser atau siapa yang bisa ngisiin, atau kayak oke, gue mau kerjain semuanya sendiri gitu? Gue pernah diproduksiin orang, pernah juga, tapi gue nggak tahu kenapa, mungkin masih belum paham. Gue masih merasa kayaknya gue harus produksi sendiri gitu, Chat. Jadi gue akan mulai bikin sendiri gitu. Semuanya? Bikin semuanya. Pasti gue akan bikin drum dulu. Berarti emang lu nyari tone-nya, nyari sound semua, nyari snare lu, tak. Nyari suara hi-hat, sampai. Dan itu lu lakuin semuanya sendiri? Iya, lakuin. Setelah lagunya jadi, apa lagi yang akan lu lakuin biasanya? Setelah lagunya jadi, ya mixing mastering kan. Gue akan membayangkan dulu nih, ini lagu ini enak nggak? Kalau nggak enak, gue akan ubah lagi. Tapi kalau udah enak, kedengeran, ini it sounds good nih. Berarti lu mixing mastering sendiri sekarang kan? Sekarang ya, maaf ya. Mahal guys, gila. Mastering ke gue aja, lebih murah. Silakan. Nggak bagus. Belum bagus. Jadi maksudnya, itu juga yang terjadi kan? Maksudnya kayak musisi sekarang berarti udah shifting kan? Itu yang mau gue bahas. Jadi kayak banyak musisi yang sekarang udah ngelakuin semuanya serba sendiri. Jadi kita udah nggak bisa depend on siapa yang bisa kerjain gitu. Ya kalau emang ada budgetnya, dan balik lagi semua disesuaikan sama budgetnya. Iya kan? Iya, benar. Misalnya kalau lo ngomongin musisi indie, berarti gimana cara Prima dari studio, dari ide, dia crafting, terus sampai jadi lagu. Itu perjalanannya dia ngerjainnya sendiri gitu. Iya kan? Iya, perjalanannya nggak cuma apa namanya, bikin lagu dan sampai jadi lagu sih. Perjalanannya itu justru ngumpulin alat. Ngumpulin alat, kayak kita belajar tentang alat ya, sound card gitu. Berarti itu fundamental kan? Fundamental. Memang kalau mau jadi indie memang harus siap semuanya, siap paham gitu. Iya, dan harus belajar gitu. Dan semua itu ada aturannya kan? Kayak cara ngerekam yang baik. Gue masih belum bagus lagi cara ngerekam. Cara EQ yang benar. Terus cara sekarang jago deh. Udah sampai ke proses mixing mastering. Apalagi yang akan lo lakuin berikutnya biasanya? Yang paling penting sebenarnya, yang paling ribet dari gue karena kita kerjain sendiri ya, adalah kita ngerti filing system. Benar. Karena ketika kita rekam, kita mixing itu nanti hasil mixing A, mixing 2, mixing final. Dan kalau kita nggak rapi, kita akan frustasi ngerjain setiap karya. Berarti organize track-nya. Iya, organize track-nya, ya bikin grouping segala macam. Sama filing systemnya sih, karena kan kayak tadi gue dicerita, gue pilihin snare. Dari sekian banyak snare, gue harus highlight nih. Mana yang jadi favorit lo? Iya, jadi favorit. Nanti lama-lama jadi ciri khas lah ibaratnya gitu. Signature-nya udah. Tukang lagi kerja. Ini kosong guys rumahnya. Sini. Sewa di situ. Ya gitu, jadi buat gue paling penting sekarang kalau sebagai indie tuh ketangguhan itu sih, Jat.
Ya kan, karena gitar aja kadang-kadang ada berapa, ya kan? Gitar kita tag berapa kali? Ya. Kita Layer kiri, layer kanan, depan, center, atas, bawah. Dan apa namanya? Ya memang semuanya dikerjain sendiri sih pada akhirnya. Kalau gua kan tipenya kan yang ya bass gua juga, gitar gua juga, piano gua juga, nyanyi gua juga sekarang. Ya, kadang-kadang kalau lagu makanya kursus sama Prima. Aduh, mau belajar. Tapi kita berencana juga sih buat temen-temen kalau mau belajar emang musik terus atau bingung cara developnya, kita akan punya digital product yang bisa di-download, tips and trick apa sih gitu. Iya, nanti ada linknya nggak di bawah? Siapa tahu sudah ada ya, akan ada ya. Terus apalagi berarti lo setelah lo filing, lo lanjut ke step apa berikutnya? Udah misalnya mixing ya, habis itu biasanya kan gue udah bikin lagu semuanya, filing, udah rapi, udah pasti mixing. Mixing udah sekalian mastering tuh. Oh, lo langsung di project yang sama masteringnya? Atau enggak, lo stereo bounce dulu? Gue mixing dulu. Oke, pre-mix ya, pre-master ya. Karena biasanya mastering gue kan pakai plugin sih sekarang. Iya. Tapi sebenarnya maksudnya kayak kalau ngomongin plugin atau enggak, kayak di luar negeri kayak kita bayar sterling. Itu gue pernah ikut kelasnya si Greg Wells. Nah mereka itu di sana pun juga pakai plugin sebenarnya. Ini udah mulai technical itu sih. Yeah, mereka pakai plugin, pakai software aja. Jadi yang kita bayar itu bukan software atau alatnya mereka, tapi critical listeningnya mereka yang kita bayar. Kupingnya. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang, gila gue bayar mereka cuma ngerjain pakai iZotope gitu. Enggak gitu. iZotope. Iya, dia pakai iZotope. Tapi dia punya cara dia ngulik sampai dia pakai iZotope dan terdengar enak itu butuh berapa puluh tahun kan. Dan dia punya ruangan, punya speaker yang mumpuni. Enggak juga, ada yang pakai headphone. Masa sih? Iya. Marah sih gua. Tapi maksudnya ya balik lagi kan. Yang kita bayar itu bukan pluginsnya, softwarenya, alatnya atau apa, tapi yang kita bayar adalah ilmunya dia yang dia dapetin puluhan tahun. Benar. Kalau lo mau hitung, let's say gini deh, kayak lo mau hire produser atau recording engineer gitu. Ya lo hitung aja waktu dia ngulik sound, dia ngabisin kuota berapa puluh giga tuh. Itu kan berarti ada nilai investasinya kan. Benernya sih. Nilai investasi. Iya bener, gue juga gitu sih. Iya. Juga kan mastering juga belajar berapa tahun. Iya kan. Dan nyontek dia. Dan itu ada nilai investasinya gitu. Jadi ketika lu minta tolong orang ngerjain, ya lu lihat aja nilai investasinya tuh seberapa lama gitu. Dan buat temen-temen yang mau ngerjain sendiri pun juga nggak jadi masalah. Cuman ya yang perlu diperhatiin adalah ya itu kayak Prima, berapa tahun juga deh. Iya gak sih? Iya berapa tahun emang bener. Gue kayak belajar itu bertahun-tahun sih. Iya. Gue pertama kali pegang DAW 2004. Cat. Oh wow, apaan tuh Brim? Reason. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih pakai Reason yang lama. Oh wow. Karena Reason yang sekarang udah makin kayak buat DJ gitu kan. Oh gitu. Lo harus coba Luna sih. Oh, belum pernah sih. For free. Itu Luna free. Rekomendasi tadi dia. Luna free dan unlimited track juga. Masih free kali. Enggak, beneran free. Ya? Cuman kayak lo kalau mau pluginsnya dia yang universal audio ya bayar. Iya. Cuman maksudnya makanya gue bilang kayak sekarang musisi nggak cuman harus bisa main musik doang. Main musik doang tapi mengerti sistem. Teknologi lah. Benar. Teknologi. Sama satu lagi sih. Tadi kan pertanyaan lo kan step-stepnya kan. Step terakhirnya ya how to promote kan. Ya, gimana cara marketingnya. Nah, apa yang lo lakuin dengan marketing lo? Oke. Sebenarnya satu hal yang gue pegang sekarang adalah musisi harus punya social media presence. Nice. Social media presence itu yang jadi sekarang itu kayaknya kalau lagu kita nggak aneh-aneh bikin viral gitu yang lucu-lucu gitu, kayaknya si artisnya harus naik dulu baru lagunya ikut naik. Kayaknya sekarang gitu. Kecuali memang lagu lu bisa viral banget ya. Itu kan udah special case ya. Misalnya lagu lu lucu banget, jadi lagu yang diputar di sosial media yang kita tahu lah, yang misalnya viral-viralan. TikTok. Ya TikTok. Gitu.
atau di reels. Lu punya pandangan lain nih tentang musik 1 menit di TikTok? Jujur agak jengah sih sebenarnya sih. Agak jengah. Agak sebel sebenarnya gitu. Karena kayak pendapat gua ya people don't have taste anymore about music gitu. Kan taste itu bicara ketahanan kita dengar lagu, satu lagu ya. Nggak 1 menit. Dan kalau kita punya taste, kita bisa, oh gue suka lagu ini dari intronya gue udah suka. Tapi itu terjadi juga kan? Mungkin karena generasi sekarang menikmati konten dalam, bahkan yang perlu orang tahu lagi adalah sekarang time span atau apa orang terhadap konten hanya 3 detik pertama. Bahkan lo harus Tahu. bikin hook kan? Hook. Kayak gimana caranya? Berarti kalau dalam 10 detik berarti lo harus punya 3 hook. Yeah. Hook pertama, hook kedua, hook ketiga. Bener. Dan ya kita kan nggak mungkin kan bikin lagu hook terus kan. Iya. Kita sebagai musisi kan kita nggak mungkin bikin lagu gimmick doang. Satu lagu sih gimana kita mau berekspresi kalau mau gimmick doang. Tapi akhirnya balik lagi kan ke ceritanya. Berarti lo ngebangun ceritanya. Cerita. Di balik. Gue pasti akan bikin intro yang mungkin akan catchy mungkin. Pasti. Cuma kan sekarang kita nggak jualan intro di social media. Chorus kan? Biasanya. Chorus biasanya dijual. Dan ya emang agak mengerikan sih sebagai musisi di zaman sebagai sekarang. Musisi mengerikan. Jadi buat temen-temen berarti emang harus mikirin, semuanya dipikirin. Berarti marketingnya gimana ngadirin ceritanya. Gimana ngadirin lagu lu lah. Lu udah bikin, sama kayak orang jualan, kita udah bikin produk bagus-bagus. Kalau nggak tahu cara jualnya ya nggak nyampe. Berarti menurut lo social media itu yang perlu dibangun semua. I think that's the most important thing sekarang. Ya walaupun gue nggak terlalu suka sosial media sebenarnya, tapi makanya kita bikinnya long form content. Kita bikinnya YouTube dan Spotify podcast. Gue lebih suka nonton YouTube sih, lebih suka. Iya. Long format is a key buat generasi kita kayaknya. Karena long format itu kita nggak di swipe. Long format itu udah lu pegangnya gini kan, nggak gini. Lu nggak bisa nge-swipe juga. Jadi ya sebagai musisi mungkin mikirin gimana caranya. Ini adalah salah satu metode gue juga, maksudnya gue hadir di online itu juga salah satu bentuk. Makanya kita bikin ini selain mengedukasi dan buat temen-temen juga bisa tahu gimana cara develop dan juga Prima bisa promo. Siapa tahu ada teman-teman penasaran, ini orang dari tadi ngomongin musik, lagunya gimana sih? Cek dong. Prima Nabi Tupulu. Dan ngomongin tadi tuh, dia bikin lagu tentang sitkom-sitkoman. Jadi Prima pernah kerja di stasiun TV. Kerja di stasiun TV dan lagunya dipakai di tetangga masa gitu. Iya benar gitu. Tetangga masa gitu. Ya yang main tuh Sofia Lacuba dan Chelsea Island. Chelsea Island. Sekarang Chelsea Island jadi pedagang berlian. Oh iya betul. Kalau dibilang pedagang berlian benar sih. Iya, enggak tahu. Iya. Gimana tuh Prim? Lu bisa sampai ke lagu lu dipakai di itu karena kerja di sana. Karena kerja di sana. Opportunity-nya ada gitu ya. Jadi bukan lagu gua, jadi diminta bikin lagu. Oke. Bukan lagu gua diminta, bukan. Gua diminta bikin lagu. Dan karena lu punya framework-nya, lu gampang gitu ya? Sebenarnya gua kerja di stasiun TV bukan sebagai music arranger. Oh iya? Gua markom. Oh wow. PR. tapi knowledge bahwa gua bisa bikin lagu itu udah tersebar lah di kantor. Jadi dan musik arrangernya nggak bisa bikin lagu. Bisa sebenarnya, cuma beda tipe lah. Dia lebih korporat, beda style gitu ya. Lebih yang biasa buat background presentasi. Ya, atau enggak jingle gitu loh. Jadi dia sebenarnya bisa juga. Jadi gua kerja sama dia yang bikinin dia nambah-nambahin juga sih sebenarnya. Dia nambahin kayak kan kita kalau di kantor tuh ada bank lagu yang kita sudah beli dari luar negeri ya gitu. Dan dia nambahin sound yang gua nggak punya. Dan tugas gua adalah bikin lirik, bikin lagu, ya kompos. Oke. Bikin cerita, membayangkan ini lagu ini biasa kayak film Friends gitu. Permintaannya gitu dulu. Oh gitu. Kayak film Friends, suasananya gitu, nuansanya ceria. Gitu. Berarti lo juga mendengarkan apa yang dimauin klien gitu kan? Iya.
Permintaan klien. Ada Permintaan lagu-lagu klien. yang permintaan klien. Nah, berarti buat temen-temen juga kalau mau karirnya bisa bagus juga berarti ya emang lo harus nggak bisa se-egois itu juga ya, Bro? Iya. Iya kan? Iya, tapi itu different kind of musician ya. Nah, gue kan mencakup semuanya. Iya. Jadi, Nah, itu balik lagi di tangan kalian semuanya sih. iya, Jadi kayak lo mau musisi yang itu salah satu cabang lah, cabang bisnis lah. iya. Jadi gue juga produksi jingle memang. Jadi selain bikin lagu sendiri, gue produksi jingle which is dengerin klien. Ya Maunya berarti apa? emang request kayak oke, gue mau lagunya 30 detik isinya hook Ya. semua. Ya, bener. Kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi biasanya klien nggak tahu musik sih. Biasanya. Iya. Dia cuma tahu, gue pernah denger kayak gini gitu. Bisa Gitu nggak doang. kamu bikin kayak gini? Iya, which is sebenarnya kalau kita udah pengalaman bisa sih. Oke. Dan itu berarti yang gue tangkap adalah jadi musisi nggak harus nggak harus cuman bisa bikin musik doang, tapi dia harus ngerti Iya. recordnya gimana, produksinya alurnya gimana, Betul. marketingnya gimana, Iya. ngurusin sosial media gimana, campaign-nya gimana, dan itu nanti kita bisa bagian juga detailnya di produk digital kita Betul, juga teman-teman bisa ada. belajar dari situ. Jadi kalian bisa baca-baca lagi, dan mungkin kalau mau mentoring langsung sama Prima dan saya bisa juga. Bisa juga kontak ke kita. Iya, dan mudah-mudahan cerita ini bisa ngebantu buat Menginspirasi. bapak-bapak yang mungkin bikin musik passionnya, cuman Nggak tahu iya caranya. caranya gimana ya, kita bisa support dan kalian bisa terinspirasi, at least tahu roadmap dalam sebuah musisi berkarya, seorang musisi Ya, berkarya tuh gimana. terutama yang indie ya. Betul. Yang mikirin mau promo atau beli popok. Promo atau popok. Bayar ads atau beli susu. Aduh. Jadi Pernah semangat semua. terus Ya, buat semangat. teman-teman kreatif, bapak-bapak kreatif. Sampai jumpa di podcast berikutnya.